Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Savitri KS, Wong Deso, Sobat Spanyol. Mungkin dari sebagian dari kalian udah nonton video aku yang sebelumnya yang masalah packing persiapan mudik, dan hari ini adalah hari kedua aku ada di Indonesia. Untuk sekadar informasi, saat ini aku sedang posisinya di karantina di salah satu hotel di daerah Kalibata gitu. Jadi aku akan merangkum sekilas mengenai perjalananku dari Santander sampai ke Jakarta. Jadi mungkin aku akan bagi juga di beberapa video. Semoga kalian nggak bosen dengerin ceritaku. Dan semoga ini juga bisa jadi gambaran buat kalian yang pengen mudik. Bagaimana prosesnya, bagaimana perjalanannya, aku ceritain di sini gitu. Jadi sekedar informasi, aku berangkat dari Santander itu tanggal 4 jam 9.25 pagi. Sebelum aku berangkat itu sudah diinformasikan dari maskapai penerbangan itu untuk melakukan PCR, karena Indonesia itu salah satu negara yang membutuhkan syarat PCR gitu. Jadi sebelumnya kita harus PCR dulu. Kalau kemarin aku kan naik Iberia ya dari Santander. Dari Iberia itu disarankan untuk ke Heron Prevention. Itu biayanya kurang lebih sekitar 90 euro. Kalau di Santander sendiri itu harganya untuk PCR itu beraneka ragam. Antara paling murah setelah aku itu sekitar 90 itu sampai 150 yang paling mahal, dan minta untuk hasilnya itu di dalam bahasa Inggris gitu. Cuman kemarin yang dari Heron itu hasilnya itu kalau menurut aku Spanglish ya. Jadi mix banget antara bahasa Inggris sama bahasa Spanyol gitu. Jadi kayak nggak pure bahasa Inggris gitu. Dari sini nanti kita dikasih lembaran. Ini kalau yang Heron ya. Kalau yang lain kayaknya ada yang cuma dikasih 1 lembar doang gitu. Tapi kalau yang di Heron ini dikasih 5 lembar. Dikasih 5 lembar ya. Ini intinya sih ada keterangan negatif gitu doang. Ini bahasa Spanyol ini. Gitu. Jadi pertama kita harus PCR, kita harus cek, dan itu aku lakukannya kan aku rencana berangkatnya ke tanggal 4. Jadi aku waktu kemarin itu langsung minta janji untuk aku nanya dulu sih ya, kira-kira lebih baik aku melakukan pengecekan itu tanggal berapa. Terus disarankan lebih baik tanggal 1 karena nggak tahu nih, bisa 24 jam, bisa juga 48 jam gitu. Kecuali kalau mungkin laboratorium atau kliniknya itu atau rumah sakit lah bisa menjamin dalam waktu cepat, misalnya 24 jam, 1 kali 24 jam, mungkin ya aku lebih baik 1 hari sebelumnya gitu. Karena yang dipakai saat ini ya, aku berbicara saat ini, pada saat kemarin aku pulang itu 3 kali 24 jam syaratnya untuk masuk ke Indonesia. Itu PCR-nya paling tidak dilakukannya sebelum 3 kali 24 jam lah begitu. Jadi untuk saranku lebih baik teman-teman yang mau bepergian ke Indonesia itu sering-sering untuk mengupdate informasi dari maskapai penerbangan yang kita ambil, atau juga websitenya Kemenlu ya, karena memang perubahan terus ya, ada perubahan terus gitu. Nah aku yang kemarin itu terakhir kali baca perubahan yang terbaru itu di tanggal 27 Januari. Dari Santander Madrid aku naik Iberia. Terus selanjutnya dari Madrid sampai ke Jakarta itu aku naik Qatar Airways. Nah
Jadi pada saat aku check in di Santander itu dicek paspor sama biasalah bagasi yang gitu-gitu, sama dicek PCR. Jadi hasil PCR-nya itu juga dicek di Santander gitu. Itu kalau untuk cerita dari Santander ke Madrid. Oh iya, jaga jarak, pakai masker nggak boleh dicopot. Tapi sayangnya di dalam kita tetap duduknya sama kayak nggak ada COVID, sebelahan tetap. Jadi cuman pada saat kita masuk itu ada kayak zona-zonanya itu, dan zona 1 misalnya. Zona 1 itu sampai duduk semua dulu, baru zona 2-nya masuk. Nah, begitu seterusnya sampai penumpang naik semua gitu. Pada saat aku dari naik Iberia itu dari Santander ke Madrid itu sih nggak terlalu banyak, nggak terlalu penuh, tapi juga nggak terlalu kosong gitu. Jadi masih apa ya, dibilang agak empet-empetan ya, ya lumayan sih. Jadi ada yang satu bangku, maksudnya satu deret itu ada yang isinya 2, ada yang 1, ada yang kosong gitu juga sih gitu. Tapi kebetulan aku pas duduk di sebelahku ada orang, dan di deretanku yang sebelah sini juga penuh, jadi 2 orang juga. Jadi satu deret itu isinya 4, karena itu kan pesawat kecil ya. Di deretanku 4-4-nya keisi gitu. Nah, kalau untuk di Madrid itu pengecekannya sih biasanya kan, kalau misalnya kita di Madrid itu kan kita akan ngelewatin pengecekan lagi ya, kayak pengecekan yang mau masuk ke gate-gate gitu kan, biasanya ada pengecekan lagi. Ini nggak ada di Madrid, nggak ada. Jadi begitu langsung dari Santander langsung naik kereta yang transfer antar terminal itu langsung ke terminal 4S. Pada saat itu aku langsung ke terminal 4S. Dari terminal 4 ke 4S, terus udah langsung ke gate-nya, langsung ke gate. Ya biasalah lihat di layar gitu-gitu. Terus aku langsung ke gate-nya, nggak ada pengecekan. Tas barang bawaan kita tuh udah nggak ada pengecekan lagi. Terus pada saat kita boarding pass itu hasil PCR diminta lagi. Terus sama di Bandara Madrid itu dikasih 2 lembar kertas yang harus kita isi. Ini udah ada dataku, jadi aku agak ini ya. Jadi ada ini, kita nanti dikasih ini sama ini ya. Ini kita dikasih 2 kertas ini dari Madrid, dari pada saat kita boarding pass. Terus udah gitu pada saat pesawatnya datang, terus akhirnya kita masuk. Dan itu juga per zona juga. Sebenarnya kalau dibilang social distancing juga kayaknya tidak semua orang mengerti mengenai itu ya. Jadi 100% juga nggak ada social distancing yang gimana-gimana banget gitu tuh, nggak ada. Cuman ya intinya sih kitanya aja yang harus menjaga diri kita. Ya kita social distancing, ya kitanya yang harus menjaga memang benar-benar jangan sampai terlalu mepet gitu aja sama orang. Dari Madrid ke Doha. Nah, di Doha ini nggak ada pengecekan tas yang kita bawa lagi. Jadi begitu keluar dari pesawat yang dari Madrid itu, aku langsung cari gate yang untuk dari Doha ke Jakarta. Itu udah langsung aja, nggak ada. Karena kebetulan juga aku sampai di Doha itu jam 23.50 dan pesawatku yang ke Indonesia itu jam 1.30 gitu. Jadi agak-agak ngeri-ngeri juga, karena kan takutnya gerbang boarding passnya udah start, sedangkan aku sendiri itu belum bisa nyampe ke counternya gitu. Jadi agak-agak lari-lari juga. Sebenarnya sih nggak lari-lari, sebenarnya waktunya cukup, cuman karena memang nggak tahu sih ya, karena parno aja, karena takut, kekhawatiran yang berlebihan, jadi akhirnya aku agak setengah berlari-lari gitu untuk sampai ke counternya yang ke Jakarta gitu. Setelah udah ketemu counternya mah udah tenang gitu, walaupun di situ nunggu mungkin sekitar 30 menitan sampai akhirnya counternya terbuka gitu. Dari Doha ke Jakarta
itu masih mending karena memang penumpangnya kan sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi kita ya lebih social distancing lah pastinya gitu. Jadi satu kursi itu cuman satu orang lah gitu. Yang di tempatku itu satu kursi itu satu orang gitu. Itu terus begitu kita sampai di Jakarta, ini nih yang penting banget ya. Gitu setelah kita turun, kita langsung diarahkan sama petugas, kita dikasih ini. Kita dikasih ini dan kita harus langsung ngecek, langsung isi ini. Oh iya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi namanya EHAC. Itu harus diisi. Nanti di situ ada diisi, kan ada yang internasional sama yang domestik. Jadi pada saat kita mau masuk ke Indonesia, itu yang kita harus isi adalah yang internasional. Tapi yang domestik itu nanti diisinya pada saat kita di karantina gitu. Nah, kemarin itu kebetulan aku nggak tahu ya cara ngisinya. Aku cuma ngisi kayak ngisi emailnya doang, terus sama data pribadiku doang gitu. Tapi ternyata di situ tuh ada juga keterangan pesawat apa yang kita naikin, begitu tuh, terus tujuan alamat kita gitu tuh di situ tertera semua. Harusnya kita jawab gitu, cuman karena aku nggak tahu, jadi akhirnya di kertas ini dikasih silang begini gitu. Nah, jadi dengan kertas ini, terus dengan boarding pass kita dan paspor, nanti kita akan ngantri lagi untuk dilakukan pengecekan. Jadi pada saat itu langsung 2 kali pengecekan ya. Yang pertama itu dikasih kertas ini, kita suruh ngisi, setelah itu dicek EHAC-nya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya EHAC, ya udah nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah juga gitu. Cuman lebih baik punya EHAC. Terus setelah itu nanti kita antri lagi, terus udah gitu kita diinterview ya bagaimana kondisi kita hari itu ya, maksudnya apakah ada batuk, apakah ada pilek, atau ada gejala-gejala, maksudnya ada keluhan-keluhan kesehatan gitu yang lain gitu. Terus setelah nggak ada, langsung kita antri lagi untuk cap imigrasi gitu. Nah, setelah kita cap imigrasi, nanti kita langsung ngambil bagasi. Habis ngambil bagasi, itu di situ udah siap tentara-tentara. Kemarin sih yang di dalam itu tentara-tentara ya. Ada, kalau yang di luar aku ngelihat ada beberapa polisi, tapi yang mengarahkan kita itu tentara. Jadi ada bapak-bapak dari TNI itu, mereka mengarahkan, misalnya kita dari mana, setelah kita ngambil bagasi ya, kita dari mana, kita dipisah. Jadi misalnya kayak kemarin tuh kebetulan ada 3 yang baru datang bareng-bareng, itu ada China Airlines, terus dari Qatar, sama ada kalau nggak salah Garuda Indonesia deh. Waktu kemarin itu datangnya kurang lebih waktunya nggak jauh-jauh beda gitu. Nah, akhirnya kita disatuin, yang dari Qatar dijadiin satu dengan yang dari Qatar, semuanya kita dibarisin gitu. Terus yang dari China Airlines juga, terus yang Garuda gitu. Jadi memang udah dipisah sesuai dengan pesawat yang kita pakai gitu. Nah, dari situ kita langsung diarahkan untuk naik ke bis yang akan mengantarkan kita ke hotel untuk dikarantina. Jadi untuk saranku, lebih baik jangan dijemput. Dan kalau misalnya kalian yang punya yang harus transit maksudnya di Jakarta itu transit dan akan melanjutkan ke provinsi lain atau ke pulau lain, misalnya kayak ke Bali atau ke Kalimantan, ke manapun lah gitu, lebih baik menurut aku jangan beli tiket dulu. Karena kemarin itu kebetulan pada saat di pesawatku itu ada yang udah beli tiket, jadi akhirnya ya harus di cancel segala macam gitu. Jadi ini untuk karantina ini sementara ini yang aku tahu sampai tanggal 8 Februari itu wajib untuk karantina 6 hari 5 malam. Dan selama 6 hari 5 malam itu kita akan dilakukan pengecekan 2 kali. Untuk swab itu kita akan dilakukannya 2 kali gitu. Nah,
Aku cerita dulu ya, aku selesain yang pertama, baru nanti aku lanjutin yang masalah swab dan kawan-kawan. Nah, terus setelah kita diarahkan sama bapak-bapak TNI itu, kebetulan kemarin kami itu 2 bis. Jadi di bisku sendiri itu 21 orang, dan kita itu duduknya nggak boleh pet-petan lah gitu ya, kita harus ada jarak gitu. Nah, terus kita dibawa ke salah satu hotel di daerah Kalibata. Di situ kami langsung dikumpulkan di satu ruangan, terus kita disuruh ngisi formulir lagi sambil terus nunjukin paspor sama kakak atau KTP lah, KTP Indonesia ya, karena itu katanya buat laporan ke negara gitu. Itu jadi kita nomor KTP kita, kalaupun misalnya memang kita nggak punya, kalau misalnya kita nggak punya KTP bentuk fisik, itu kalau bisa minta tolong difotokan KTP itu. Yang diperlukan adalah nomor NIK-nya, nomor induk kependudukan lah gitu. Itu yang diperlukan gitu. Jadi KTP dibawa, atau kalau nggak ada KTP, kartu keluarga. Setelah itu di hotel itu kita akan dikasih tahu aja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Oh ya, yang pertama yang harus kalian ketahui, siapa yang membiayai hotel, makan, dan kawan-kawan untuk swab dan kawan-kawan itu pemerintah. Jadi kita gratis. Kita di sini gratis. Syaratnya cuman kita tidak boleh nih. Aku bacain ya. Jadi kita yang kita nggak boleh lakukan adalah 1, nggak boleh ketemu, nggak boleh dikunjungin sama sanak keluarga. Itu nggak boleh. Terus udah gitu, kita nggak boleh keluar dari kamar. Jadi selama kita di karantina ini kita nggak boleh keluar dari kamar. Di setiap kamar itu ada meja, di depan pintu kamar itu ada meja yang kalau misalnya makanan datang, itu mereka akan ketok dan kita akan keluar untuk ngambil. Nah, terus piringnya, bekas makan kita juga nanti ditaruhnya di situ juga gitu. Nah, terus di sini makanan itu 3 kali sehari. Makan pagi itu jam 7 pagi, makan siang itu jam 12, makan malam itu jam 6 sore. Terus nggak boleh ada pengiriman makanan-makanan dari luar hotel, seperti yang go-go itulah, nggak boleh. Laundry itu dalam 1 hari itu bisa 5 lembar, 2 kali di swab test. Nah, kemarin itu kita diminta untuk menyiapkan uang 20.000 rupiah untuk biaya perangko. Karena kita di situ disuruh ngisi surat keterangan tidak mampu untuk membiayai akomodasi hotel dan kawan-kawannya itu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau bayar ya bayar, tapi kalau misalnya enggak, sebenarnya sih itu enggak bisa dibilang ini adalah salah satu fasilitas yang menurut aku ya, fasilitas dari pemerintah untuk kita yang memang ya datang dari luar negeri gitu deh, untuk sebetulnya untuk tracking juga mungkin ya, buat data juga buat data pemerintah juga gitu. Jadi itu sih yang kalau di hotel ini syarat-syaratnya begitu. Kayak minuman, teh kayak gini. Ini teh itu kita di sini disediain kayak teko kecil gitu yang buat pemanas air. Terus ada juga teh, kopi, ada creamernya juga, kasih kayak sabun gitu-gitulah. Itu dikasih juga. Nah, terus misalnya kita punya kebutuhan, misalnya kita butuh sesuatu gitu, kita bisa menghubungi ke resepsionis untuk minta dibelikan gitu. Tapi kalau untuk makanan misalnya makanan yang kayak di pinggir-pinggir jalan itu tidak disarankan. Jadi mungkin kalau kayak kebutuhan yang ya kayak kita beli kayak di di Maret gitulah. Ini aku tadi udah
nulis apa aja yang kira-kira aku mau beli, yang kira-kira aku butuhkan, yang terlupa karena memang ya nggak kepikiran lah, maksudnya ya nggak kepikiran lah intinya. Karantinanya sih aku udah tahu ya, udah ada informasi gitu, cuman nggak kepikiran kalau butuh ini pada saat itu gitu, yang kayak sisir gitu kan nggak, karena aku bukan tipe orang yang suka nyisir-nyisir gitu. Jadi ya sekarang aku nggak punya sisir gitu. Jadi habis keramas kemarin rambutnya udah kayak rambut singa ya, nggak, karena nggak ada sisir gitu. Itu kan hal apa ya, hal kecil cuman ternyata butuh juga gitu. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, kenapa sih swabnya harus 2 kali gitu, terus dan kenapa sih harus dikarantina kemarin, itu juga ada yang nanya. Kebetulan aku dengar jawabannya bapak-bapak tentara itu. Jadi bapak-bapak tentara itu bilang begini, karena kalau misalnya memang kita nekat untuk pulang, nanti yang akan dikarantina adalah satu keluarga kita, karena kita nggak pernah tahu apa aja yang kita bawa. Nah terus kenapa 2 kali swab? Kita selama 6 hari 5 malam itu kita akan dilakukan 2 kali swab. Kenapa harus 2 kali swab? Karena menurut bapaknya, karena takutnya pas cek pertama kali itu mungkin belum timbul kumannya, belum kelihatan kumannya. Jadi kalau secara kesimpulannya mungkin masih dalam masa inkubasi, jadi mungkin belum bisa terdeteksi. Makanya dilakukan pengecekan 2 kali. Jadi pengecekan itu yang pertama adalah di hari kedua, dan yang kedua itu di hari keempat. Nah kalau misalnya yang pertama dan yang kedua itu hasilnya negatif, itu nanti mereka akan mengeluarkan semacam kayak surat keterangan bahwa memang kita bebas gitu. Dan di hari ke-6, kebetulan ini aku kenanya jadi tanggal 10 jam 12 itu sudah boleh dilakukan penjemputan di hotel gitu. Nah jadi selama pengecekan 2 kali itu, kalau misalnya ternyata misalnya di pengecekan pertama positif, itu langsung akan dibawa ke Wisma Atlet. Atau misalnya di pengecekan kedua positif, itu nanti mereka juga akan langsung membawa kita ke Wisma Atlet. Terus kenapa kita dilarang untuk yang pesan antar gitu ya, yang GoGo tadi itu karena ada beberapa kasus yang tadinya udah negatif, pemeriksaan pertama negatif, terus begitu dia pemeriksaan yang kedua itu jadi positif, karena dia sering banget itu pesan gogoan itu gitu. Jadi untuk menghindari itu, jadi mereka tidak menyarankan untuk kita pesan makanan dari luar, karena kalau menurut mereka kita nggak pernah tahu apa yang dibawa dari luar ke dalam gitu. Dan mungkin juga kan kalau di rumah kita kan punya kayak alkohol semprot, terus punya macam-macam lah ya. Tapi kan kalau kayak di hotel gini kan ya apa adanya banget gitu. Mereka juga yang kayak gitu juga nggak menyediakan gitu. Itu pengalamanku ya selama perjalanan dari Santander ke Indonesia gitu. Untuk sekedar informasi, hotelnya ini buat aku lumayan untuk sendiri, dan nggak bosan juga aku di sini. Bueno, baru 2 hari. Hari kedua makanannya sih kita dikasih kayak apa sih ya, kayak nasi kotak gitu lah, bukan ya, ada sayurnya, ada buahnya gitu-gitu. Terus air minum juga setiap hari setiap makan itu dikasih yang botol kecil. Terus di hotel juga udah disediain juga yang botol yang 600 cc itu. Terus udah pesannya cuman kita disuruh jaga kesehatan supaya kita bisa pulang tepat waktu. 5 hari pulang. Doain ya teman-teman, semoga di hari ini akan ada pengecekan swab, semoga hasilnya tetap negatif, dan nanti di hari keempat juga tetap negatif, supaya aku bisa
keluar dan ketemu sama keluargaku yang pastinya. Di sini aku cuman mau kasih masukan aja untuk teman-teman yang kalau misalnya memang nggak perlu banget untuk mudik ke Indonesia atau untuk bepergian jauh ke luar negeri, sebenarnya sih lebih baik ditunda dulu sampai kondisinya memungkinkan segala sesuatunya. Tapi kalau misalnya memang dirasa perlu banget, mungkin kalian bisa pulang ke Indonesia, tapi tetap dengan prosedur, jangan lupa. Dan yang aku ceritain itu kan kejadiannya di aku. Kita nggak tahu kalau misalnya teman-teman itu akan jadinya seperti apa, karena pada saat kemarin itu juga ada beberapa kali pembatalan untuk penerbangan dari Qatarnya. Terus tadinya tuh aku dibilang harus menunggu di Doha itu untuk penerbangan ke Jakarta itu sekitar 18 jam. Tapi ternyata nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya dikembalikan lagi ke jadwal penerbanganku yang sebelumnya. Karena jadwal penerbanganku yang sebelumnya itu dari jarak dari antara aku datang sampai ke berangkatannya ke Jakarta itu kan cuma deket gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus dipikirkan juga, karena apalagi kalau orang yang mau bepergian dengan anak-anak dan anaknya itu mungkin anak-anak yang masih belum bisa diberitahu gitu ya. Ya mungkin kalau masih di bawah 5 tahun gitu tuh juga memang agak lebih riskan ya, karena takutnya dia bosan, atau namanya nunggu lama kita aja bosan gitu lah, apalagi anak-anak. Dan bisa dibilang juga kita kan terbatas, dan pasti juga namanya orang tua kan pasti akan ada parnonya gitu ya, takut anaknya terlalu pegang-pegang, terlalu dekat sama orang atau gimana gitu. Jadi kalau saranku sih ya itu tadi, lebih baik menunda perjalanan kalau nggak perlu banget gitu. Tapi kalaupun misalnya harus tetap pergi, ya berarti itu tadi yang aku bilang, tetap harus cuci tangan sesering mungkin, terus pakai masker jangan dilepas, kecuali memang makan di dalam pesawat itu boleh dilepas. Kemarin sih pramugarinya ada orang yang nanya gitu, boleh nggak kalau dilepas maskernya gitu, kata pramugarinya. Walaupun memang di pesawat itu lebih aman dibandingkan dengan di darat, tapi tetap disarankan untuk tetap pakai masker gitu, karena memang kan katanya di pesawat itu tekanannya kan lebih tinggi ya, jadi untuk penyebaran virus itu agak lebih rendah. Tapi kan tetap pramugarinya juga menyarankan lebih baik tetap pakai masker, jangan dilepas kecuali makan dan minum gitu. Kalau kita mau tidur atau kita mau nonton apapun lah gitu, masker tetap harus dipasang. Itu juga sih yang membuat tidak nyaman selama perjalanan. Jadi terima kasih kalau kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin berharap banget pengen pulang, udah kangen sama Indonesia. Saranku yang penting kita tetap jaga kesehatan, social distancing, cuci tangan sering-sering, terus sama ikutin aja aturan, protokol, dan alur yang sudah mereka berikan gitu ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau ada komentar atau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian rasa ini penting, silahkan share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.